Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sekarang bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran ibadah praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Oke, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran ibadah praktis. Ibadah praktisnya kita digabung sekarang ya, antara kelas 7D dan 7E. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dulu PJJ-nya dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut. Materi ibadah praktis yang kemarin dibahas terakhir adalah tentang ruku dan i'tidal. Yang kita ketahui, doa ruku itu ada dua ya, yaitu Subhana Rabbiyal Azim, yang artinya Maha Suci Robku yang Maha Agung. Nah, itu dibacanya 3 kali. Dan Ibu kemarin waktu menulis, coba diperbaiki ya, menulis kemarin kelewat huruf A-nya. Jadi kalian tambah aja di depan sebelum huruf zo. Nah, di dalam pembacaan Subhana Rabbiyal Azim bukan tidak ada penekanan di huruf A-nya ya, karena ternyata masih banyak yang dimana membaca Subhana Rabbiyal Azim itu ada penekanan di dalam huruf A-nya. Jadi ya kayak seperti ini, Subhana Rabbiyal Azim. Nah, itu salah ya. Nah, seperti yang Ibu kita tulis kemarin, di dalam huruf A tidak ada penekanan. Jadi setelah A langsung kepada huruf zo. Jadi Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim. Kalau yang suka pakai wa bihamdi silahkan. Berarti Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan segala puji hanya bagimu. Ya Allah, ampunilah aku. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Sebetulnya doa sujud masih banyak ya, seperti Subuhun kudusur rabbul malaikatu warruh. Nah, itu juga masih sama, itu adalah doa ruku. Jadi yang kita hafal, yang kita ketahui ya, yang kita ketahui dua. Yang pertama tadi Subhana Rabbiyal Azim, yang kedua yang barusan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, doa yang Subhanakallahumma itu dibacanya cukup 1 kali ya, cukup 1 kali. Nah, di dalam pelaksanaan ruku, Ibu akan kasih gambaran. Yang digambar adalah gambar bagaimana ketika kita melakukan ruku dengan tumaninah. Seperti apa kita ruku dengan tumaninah? Kita lihat gambarnya. Nah, antara kepala dengan punggung kita harus sejajar. Pamisur bahasa Sunda nama rata. Teu aya anu melengkung ka luhur, teu aya anu dekok, jadi rata. Jadi ada istilah yang menyebutkan saking ku rata-ratana, saking ku datar, saking ku rata antara punggung dengan kepala, saking lurusnya antara kepala dan punggung. Jadi ketika air menetes ke punggung itu tidak akan tumpah. Karena apa? Karena saking lurusnya antara punggung dengan kepala. Ada istilah menyebutkan seperti itu. Jadi lakukan ruku dengan tumaninah. Nah, ruku tumaninah itu yaitu lurus antara kepala dengan punggung. Jadi kepala tidak terlalu
tidak terlalu atas, melenceng ke atas, dan juga tidak terlalu menunduk, ya. Itu. Luruskan pusat kita ke bawah sambil membaca doa ruku. Nah, sesudah ruku kita bangkit dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu bangkit dari ruku. Nah, sebelum kita i'tidal, sebelum kita berdiri tumaninah sehabis bangkit dari ruku, maka kita jangan langsung sujud. Jadi berdiri dulu yang tegak, berdiri yang tegak, yang tumaninah, sambil membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Itu yang pendek. Yang panjangnya juga ada, yang suka baca panjang, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati, sampai beres. Kita ambil yang pendeknya aja, Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, sama saja ya. Itu doa i'tidal. Jangan sampai ketika kita membaca doa i'tidal, badan kita mau menunduk ke sujud. Jangan. Bereskan dulu doa itu, Rabbana walakal hamdu, sambil badan kita tumaninah. Tumaninah itu berdiri yang tegak. Nah, sesudah itu beres, setelah kita selesai pelaksanaan i'tidal dengan tumaninah, maka kita melakukan sujud. Nah, Ibu lihatkan gambar sujud yang seperti apa yang baiknya, yang bagusnya. Nah, di dalam sujud itu ada 7. Kita sujud yang harus ada 3 anggota sujud. Ketika kita sujud itu harus benar-benar. Seperti apa? Dahi, hidung, kedua telapak tangan kita, lutut kita, dan jari kaki kita. Jadi jari kaki kita itu tidak boleh digantung. Terus jari kaki kita juga tidak boleh berdiri. Kita menapak ke lantai atau ke tempat sujud. Tapi jari kita berdiri. Tapi posisikan jari kaki kita dilipat dua-duanya, ya, antara kanan dan kiri. Itu posisi sujud. Karena ada anggota sujud yang harus kita laksanakan dengan benar. Ya, terus jangan sampai ketika kita dahi kita kena sujud tapi hidung kita diangkat. Jadi kalau istilahnya jadi kita nungging ya. Jadi dahi, hidung, dua telapak tangan kita, lutut, dan dua jari kaki ya. Jari dan jari kaki kita semuanya seluruh-seluruhnya otomatis ya. Nah, itu. Nah, di dalam sujud kita berdoa. Doa sujud kalian sudah pada hafal, yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Kalau di sini A ada penekanan, bukan ala, tapi Subhana Rabbiyal A'la. Dimana yang artinya Maha suci Allah yang maha tinggi. Itu lakukan juga sama seperti tadi dengan tumaninah. Dibacanya sama seperti ruku, yaitu 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kalau Bu, saya mah suka pakai wabihamdih, silahkan. Subhana Rabbiyal A'la wabihamdih. Diakhiri dengan wabihamdih. Nah, itu doa sujud. Nah, atau juga yang pakai yang satunya lagi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, sama, itu juga baca 1 kali. Jadi, yang subhanaka tadi bisa dipakai ketika kita ruku atau ketika kita sujud. Nah, itu. Sudah baca 3 kali, maka kita bangun dari sujud. Bangun dari sujud. Nah, posisi duduk. Posisi duduk ya, kalau disebutnya duduk di antara 2 sujud itu, di mana
kaki kita, kaki kanan kita berdiri tegak, lututnya jarinya berdiri ya. Nanti ibu, nah ini adalah gambar duduk di antara dua sujud. Terus kaki yang kiri dilipat lalu diduduki. Ini juga posisi duduk di antara dua sujud. Itu. Sambil kita berdoa. Nah, ada yang kelewat tadi. Dimana kalau ketika kita turun dari i'tidal ke sujud, yang didahulukan, yang bagusnya didahulukan adalah lutut dahulu. Lutut dahulu turun, baru tangan kita. Jadi jangan sampai lutut tangan dulu baru lutut. Ya, emang juga itu juga nggak apa-apa, tapi bagusnya lutut dahulu baru tangan menyusul. Ya, itu aja. Lanjut lagi ke duduk di antara dua sujud. Nah, doa duduk di antara dua sujud itu juga tidak cuma satu. Nanti kita perkenalkan lagi. Sekarang kita bahas posisi duduk di antara dua sujud sambil sujud yang tumaninah, i'tidal yang tumaninah itu seperti apa? Ya. Nah, kalau duduk di antara dua sujud itu doanya ada 8. Kalian hafal ya, ada 8. Nah, ini adalah doa duduk di antara dua sujud. Oke, bagi yang belum nulis, silahkan ditulis dulu, silahkan dihafalkan, silahkan dipraktekkan bagaimana i'tidal yang tumaninah, bagaimana ruku yang tumaninah, bagaimana sujud yang tumaninah, dan juga bagaimana duduk di antara dua sujud yang tumaninah. Ya, karena kita sudah kelas 7, kita udah masuk remaja, otomatis kita sudah balik, karena segala ulah rusuhan istilahnya. Jangan sampai kita melakukan sholat dengan tergesa-gesa. Jangan sampai kita melakukan sholat yang tergesa-gesa, supaya sholat kita baik, perbaiki sholat kita dengan bacaan yang baik pula, supaya sholat kita juga menjadi benar. Oke, itu aja materi untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.